Kali ini kita akan mencoba mereview barang yang baru datang dari yang saya besar Cherry. Ini barangnya adalah standar U dengan merek biasa, merek Jandau. Ini busur yang simple, yang murah, dan untuk kualitas ya ada harga ada riba, tetapi kalau untuk pelatihan berdasar itu sudah lumayan dan alhamdulillah bagus. Kebanyakan anak-anak didik yang ada di Lexar Cherry itu kami arahkan untuk membeli barang yang sekiranya standar, tetapi tidak murahan. Untuk kualitas tidak murahan. Boleh barang murah tapi kualitas tidak murah. Nah, untuk kali ini kebetulan barang yang datang ada dua set, yaitu Jandau. Untuk resernya seperti biasa, reser standar ya, khasnya Jandau kelihatan sekali. Tapi sekarang untuk reser yang baru merek Kartel juga seperti ini, sudah mulai ada yang seperti ini warnanya. Nah, biasanya kalau kecuali Kartel Serius 8 ya, Serius 8 dia agak kecoklatan, tapi kalau untuk Serius Plus dan Serius biasa seperti ini saya back handle atau reser dari Jandau. Janda dan Jandau. Nah, sesuai dengan harganya. Dan untuk itunya, presisinya ada yang sudah dipasang. Ini untuk tingkat presisi, tingkat kelurusannya ini lumayan tingkat kelurusannya. Cuman ini masih pakai tali string standar ya, string Dacron versinya, jadi agak sedikit mentul-mentul. Dan kalau untuk ukuran saya pribadi ini masih terlalu kependekan, walaupun ini pabrikan, ini kependekan. Saran dari saya kalau bisa ini diganti dengan merek dengan kualitas minimal sekelas Fast Flight. Ini sudah buluk, ini sudah lama ini. Minimal Fast Flight seperti ini. Jadi nanti tingkat lentingannya akan lebih bagus. Dan ini akan dipanjangin. Kalau ini ukuran 62 dikurangi 2,5 inch berarti sekitar 50 berapa? 59,5 ya. Nah, ini kalau bisa nanti ditambahkan dengan ke 60 inch. Jadi dia agak panjang, tapi kalau nanti kepanjangan bisa dililit, jadi sedikit bisa lebih utuh ini. Kalau ini saran dari saya. Tapi untuk tingkat kelentingannya, untuk tingkat kelenturannya, dan tingkat dari segi bahannya, kebetulan ini saya ada beberapa contoh dari ringsnya. Kalau untuk reser nggak usah dibahas ya, sudah standar, bagus untuk pegangan, handle-nya juga sudah bagus, harga juga bagus. Reser yang mana? Ini reser. Ini Rata-rata terbuat dari kayu aja kan? Ini dari maple atau dari kayu yang dilaminasi. Ini rata-rata seperti itu. Maple dan laminasi. Itu kalau pabrikan. Ini pasti laminasi. Kecuali yang bikinan pesanan sendiri. Kalau ada di rumah manual itu bisa langsung dari kayu utuh. 100% kayu. Kita ada di rumah. Itu tanpa ada laminasi nih. Cuman dia kalau untuk utuh dia lebih berat. Karena dia kayu utuh. Kalau ini kan kayu laminasi, ada beberapa lim-liman ini. 1, 2, 3 sesuai dengan warna aja kelihatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bagusnya kalau untuk busur Kartel, dia laminasinya itu lurus. Tanda dari ini kalau Jandau kan nggak bisa dilihat ini. Atau Jandau, Junsing dan lain sebagainya, untuk laminasinya itu tidak, untuk lim-limannya tidak bisa kelihatan dia titik poros tengahnya. Ini kalau janda bisa dilihat ya? Nah, kalau janda tengahnya bisa dilihat. kalau dapat izin. Setelah janda bisa kelihatan ya. Kalau dapat izin dari jandanya. Hati. Nah, kembali lagi ke itu. Nah, kalau Jandau kita lihat dari sini ya, titik kelurusannya tapi kan ada selisih masih. Nah, kalau untuk standar yang Kartel, yang merek agak bagus, made in Korea, itu rata-rata laminasinya atau lim-limannya itu ada pas di tengah-tengah titik tunjung. Di sini pasti ada X-nya, ada X di sini.
Ini 55-nya itu pas lurus tengah. Jadi kalau kita ngukur lebih enak pakai itu. Kalau ini kita tidak bisa jadikan patokan 55 ini untuk mengukur untuk brace height-nya. Tuh, jadi itu bedanya. Ini mau Momen nggak mau harus inersianya begini. berarti Ya. momen inersianya titik. Ya, sip, titik tengahnya. Ya, seperti itu. Kalau jandal tidak bisa dijadikan titik ukur. Tapi kalau untuk laminasi karton dan sebagainya itu bisa. Oke. Fungsinya apa yang begini? Ini kan ini kisir standar karena ini kemarin belinya disebutkan dah ini tokonya. Nah, Nggak usah ya. Kecuali mau di itu ya. Nah, di iklan nih baru kita sebutin. Nah, kemarin kebetulan beli dapat satu paket bonusnya adalah kisir standar. Yang ini kalau kurang lebih kalau harga standarnya di luaran itu 75 ribuan kalau nggak salah. Ini jadi ini kisir standar untuk anak-anak sudah cukup. Pendek ini berapa senti? Sekitar apa ini? Tujuan. Tujuan senti. Nah, sekitar seperti itu. Kalau ininya standar untuk briketnya dia dari plastik. Kalau yang lainnya biasanya dari besi ya. Tapi ini bisa diganti kalau nanti pecah. Tapi awam kalau ini pecah. nah ini ukuran anak-anak. Ini kebetulan ukuran risernya ini yang datang karena dia main di 62 in. Berarti dia ini ukuran risernya sekitar 20 in, 20 inan. Nah, kalau untuk yang 54 dia sedikit lebih pendek, 19,5. Ada di dalam Pak Langit ya. Itu ada 19,5. Ini yang ukuran 20 in. Kalau saya pribadi kalau memang mau pesan memang agak susah yang risernya itu. Untuk anak-anak saya lebih suka pakai yang riser 22 in. Anak Untuk riser. Nah, kalau misalkan risernya satu, ini apa sih namanya? rims Limsnya beraneka ragam sesuai Bisa. dengan ukuran bisa nggak bisa digunakan? diganti. Berarti Jadi- limsnya yang harus bagus ya. Rimsnya harus ditambah. Kalau memang mau ganti ukuran, ini kan 62 berarti. Tapi kalau pakai riser yang panjang jadi 66. Nah, kalau mau dijadikan 66, ini beli lims yang ukuran 68. Kalau mau dijadikan 68, beli lims yang ukuran 70 in. Berarti yang LB-nya itu dari sini ya? LB-nya ada di sini. Nah, kalau ini standarnya ini kan ada tulisan LB 62 in di 18 LB. Kalau 66 in di 16 LB. Ini artinya apabila menggunakan riser 20 in, maka berat lims ini menjadi 18 lbs. Apabila 18 menggunakan LBS ya. itu berat, bukan beban yang akan dia tempuh gitu. Iya, berat yang akan ditarik, berat tarikan. Kalau menggunakan riser 24 in, ini artinya dijual, menggunakan riser 24 in yang agak panjang, maka dia akan menjadi 16 lbs. Dia sedikit lebih ringan karena lebih panjang, Lebih panjang. Otomatis Kanannya lebih lebih ringan. Itu. Jadi arti dari yang ada di lims ini adalah seperti itu, 62 itu, yuk di maksudnya. nah, Ngerti kan? dia sudah paham. Kalau Atlet di situ- senior ya pasti paham lah. Oh ya, ini saya perkenalkan, ini pelatih ternama di Penajam Pasir Utara ini salah Nama dari Hongkong, salah dia satu. memang punya nama. salah Kalau nggak satu- punya nama nggak bisa disebut. Om. Iyalah. Salah satu klub yang ada di Penajam Pasir Utara sudah menciptakan beberapa atlet untuk mewakili Kaltim. Dan ini salah satu atletnya Yang nantinya akan ikut. yang Mudah-mudahan lolos, kalau nggak lolos kamu gimana? terem ya. Ya? Oh, nah, ya kita doakan ya. Mas. Mudah-mudahan Penajam Pasir Utara punya atlet. Oke, kita lanjut untuk bahan. Ini kurang lebih karena dia standar, maka dia rata-rata menggunakan maple dan fiber. Maple dan fiber. Untuk tingkat kelenturannya dia sedikit lumayan, udah lumayan, presisinya juga lumayan. Cuman bedanya ada mereknya ini. Nah, ini saya ya, memang mereknya seperti ini. Nah, kan ada macam-macam. Dan kebetulan saya bawa perbandingan yang dari ada merek Apollo. Ini Cina semua ini rata-rata ini. Kebetulan yang di sini Cina semua. Ada satu yang dari Korea. Nah, ini Korea. Ini yang biasanya dipakai atlet-atlet nasional yang kelas standar bow. Itu ini Kartel. Tapi ini saya ambil yang Series Plus. Mereknya ini sudah lama, ini 32 in. 32 lbs.
Nah, ini adik. banyak peminat yang suka dengan film-film drakor ya. Nah. Nah, ini di sebelah sana, Pak. Tapi memang ada, kalau identik untuk panahan itu memang dari Korea. Mereka sudah punya nama duluan. Nah, kalau Cina ini, produk-produk Cina ini kan karena produk-produk pasar, produk umum ya, makanya dia sedikit lebih murah. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi, kalau untuk anak-anak supaya tidak terlalu memberatkan, carilah sesuatu hal itu yang standar tetapi tidak memberatkan. Kalau nggak sanggup merek ya jangan beli mereknya, beli manfaatnya kalau saya. Tapi kalau punya uang ya alhamdulillah, kalau plus mereknya. Kenapa? Beli dua juga tidak apa-apa, buat saya satu. Gitu. Ya gitu betul. Tapi memang sih ada sedikit perbedaan dari sisi tingkat lem-lemannya, terus kualitas fibernya juga sedikit berbeda. Yang pasti ini kalau untuk ini sudah jelas ya perbandingannya. Nah kalau untuk Apollo Black Sheep, perbandingannya antara Jandao Black Sheep, Junsing sama Jandao, ini ada beberapa, ada sedikit. Yang paling menonjol itu ada di Junsing. Kalau kita lihat Junsing sama maple juga, standar juga, cuman komposisi dari campurannya, kalau Junsing dia lebih cenderung banyak di fibernya, makanya dia sedikit lebih berat. Ini sama-sama 16-18, sama-sama 16-18. Coba Anda perhatikan, bisa diperjelas. Nah ini tingkat itunya lebih besar, komposisinya lebih banyak fibernya daripada maple-nya. Kalau ini lebih banyak maple-nya daripada fibernya, makanya untuk tingkat beratnya itu bisa dirasakan. Dia sedikit lebih berat. Ya, Tingkat kelentingannya secara otomatis berbeda. Kalau sama-sama itu kayaknya, kalau kemarin saya coba di anak-anak di lapangan itu sedikit lebih lenting ya. Berarti sebentar ini kita ke lapangan tes. Nah, seperti apa perbedaan? Sudah kemarin sudah dites. Oh, sudah ya. kita beli om. Nah, kita beli juga. Ya. Nah yang Ini kan ada. ini kan untuk anak-anak, anak kan untuk orang-orang tua kayak kami ini kelasnya. Gitu. Ya. Ada. Jadi ini tidak. Yang kayak saya dengar ada tradisional, ada itu. Kalau itu beda lagi om. Jadi gini, kalau untuk busur ini sebenarnya bisa dipakai untuk dewasa, anak-anak dan lain sebagainya. Tinggal kita yang menentukan bisa tidaknya itu tingkat yang kita takutkan adalah panjang tarikan atau panjang busurnya disesuaikan. Apabila anak kecil di bawah 24 cm tarikannya itu baik menggunakan 54 in. Kalau di atas 28 anak eronya di atas 28 sampai 30 ya 70 in. Idealnya kenapa? Karena beban takutnya akan lebih berat apabila ditarik lebih panjang. Ini standar. Kita alami beda sama horsebull ya. Iya. Horsebull panjang pendek sama aja, tarikannya sama aja orang tua. Kan gitu. Tapi biasanya ada titik maksimal tarikan. Jadi mungkin itu review sedikit dari sedikit job kita, mungkin ada sesuatu yang mau dilakukan ya. Nanti akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Begitulah, itulah sedikit review dan obrolan kita tentang alat yang baru datang. Nah kalau saya bilang nanti belilah yang seperti ini, nanti dibilangin itu apa namanya promosi. Ini enggak, kita tapi kalau mau dipromosikan boleh kita promosikan. Silakan dihubungi Ilham Dasar Channel. Di acara obrolan warung kopi tetangga. Kalau supaya anak-anak itu tetap memanah dan apa namanya minatnya ada, belikan alat yang standar, belikan alat yang sesuai untuk anak-anak ini. Mulai dari tarikannya, ukurannya, dan kalau perlu mereknya. Jangan merek, boleh merek-merek yang lain yang itu, tetapi usahakan yang standar. Saran dari saya untuk membeli anak panah, membeli busur, upayakan tanya dulu pada orang-orang yang paham dengan busur, karena takutnya busur ini pemakaian untuk siapa itu berbeda. Supaya tidak salah beli, datang ke klub-klub yang ada di terdekat, tanyakan panjangnya, beratnya.